Selamat sore jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita telah memasuki Minggu Advent kedua yang berarti kesetiaan. Tuhan mengingatkan kita agar selalu setia dalam melayaninya dan juga dalam menantikan kedatangannya. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk bersaat teduh dan berdoa, memohon pimpinannya sebelum kita menerima firman-Nya. Mari kita mulai. Terima kasih Bapa kami yang di sorga yang selalu mengasihi dan menyertai kehidupan kami sepanjang waktu. Bapa, kami mengucap syukur atas segala berkat dan kasih karunia yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga sampai saat ini kami bisa datang ke hadapan-Mu dalam keadaan sehat walafiat, selamat, dan tidak kurang satu apapun. Pada saat ini kami umat-Mu bersatu hati untuk memohon penyertaan-Mu dalam ibadah virtual yang sebentar lagi akan dimulai. Berkatilah ibadah ini mulai dari awal, pertengahan, sampai dengan akhir. Biarlah hanya nama-Mu yang dimuliakan di dalam jalannya ibadah ini. Ajar kami untuk mengerti firman-Mu. Biarkanlah hati, pikiran, dan telinga kami terbuka dan siap untuk menerima perintah-Mu dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Berkatilah hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Pimpinlah beliau sehingga firman yang disampaikan dapat menjamah hati jemaat-Mu dan menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of
Memasuki Minggu Advent kedua, kita akan mendengarkan tema menanti sebagai manusia beriman. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi, Allah yang setia, menggenapi pengharapan kita sebagai anak-anak-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus beserta dengan saudara-saudara sekalian. Menanti sebagai manusia beriman. Markus 1 ayat 2 dan 3. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, "Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Di dalam doanya ketika sedang sakit, Raja Hizkia mengatakan demikian. "Apakah yang akan kukatakan dan kuucapkan kepada Tuhan? Bukankah Dia yang telah melakukannya? Aku sama sekali tidak dapat tidur, karena pahit pedihnya perasaanku. Ya Tuhan, karena inilah hatiku mengharapkan Engkau. Tenangkanlah rohku. Buatlah aku sehat, buatlah aku sembuh." Yesaya 38 ayat 15 dan 16. Mari saudara kita berdoa. Bapa Surgawi, pandemi belum selesai. Ditambah persoalan kehidupan kami yang tidak juga berhenti. Belum lagi ada banyak keinginan, harapan yang juga belum digenapi dalam hidup kami. Oh Tuhan, mohon kasihanilah kami. Mohon tiliklah kami semua. Dosa telah menjerumuskan kami ke dalam kedagingan diri kami yang menghancurkan diri kami, sesama, dan relasi kami dengan Engkau. Tuhan, pulihkanlah. Inilah permohonan kami. Tuhan, dengarkanlah. Di dalam kasih-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Lord Jesus, I long to be perfectly whole. I want Thee forever to live in my soul. Break down every
Hizkia tidak hanya berhenti pada keluhan dan rintihan. Raja Hizkia selanjutnya juga mengutarakan permohonan syukurnya karena Tuhan memulihkannya. Yesaya 38 ayat 19 dan 20. Tetapi hanyalah orang yang hidup, dialah yang mengucap syukur kepadamu, seperti aku pada hari ini. Seorang bapa memberitahukan kesetiaanmu kepada anak-anaknya. Tuhan telah datang menyelamatkan aku. Kami hendak main kecapi seumur hidup kami di rumah Tuhan. Saudaraku, berbahagialah setiap orang yang telah mengaku dosanya, mempercayakan kehidupannya, pemulihannya terjadi di dalam Tuhan Yesus. Karena itu dalam berita sukacita ini, mari nyatakanlah damai sejahtera Tuhan besertamu kepada diri saudara, kepada seisi rumah saudara, dan kepada orang-orang di media sosial saudara. Rengkuh dan biarlah damai sejahtera Tuhan beserta kita semua. Lord Jesus, look down from thy throne in the skies and help me to make a complete sacrifice. I give up myself and whatever I know. Now wash me and I shall be whiter than snow, whiter than snow, yes, whiter than snow. Now wash me and I shall be whiter than snow. Lord Jesus, for this I most humbly entreat. I wait, blessed Lord, at thy crucified feet. Thy faith for my cleansing, I see thy blood flow. Now wash me and I shall be whiter than snow, whiter than snow, yes, whiter than snow. Now wash me and I shall be whiter than snow. Kita bersatu di dalam doa. Allah yang Maha Baik, di dalam kebaktian Minggu Advent kedua ini, kami mau belajar menjadi manusia beriman. Kami mau belajar mempersiapkan kehidupan kami untuk menyongsong kedatangan Tuhan kembali di dalam cara hidup yang memuliakan Tuhan. Karena itu teguhkan hati kami. Di dalam Roh-Mu yang kudus berkuasalah atas diri kami semua. Biarlah kami dapat mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Biarlah kami dapat meneladani kehidupan, sebagaimana yang kami mau saksikan di dalam kehidupan orang Israel yang bertobat di hadapan Engkau, dan di dalam kehidupan Yohanes Pembaptis yang mempersiapkan jalan bagimu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Pembacaan pertama dari Yesaya 40 ayat 1 sampai 11. Hiburkanlah umatku, demikian firman Allah. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa penghambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tahan Tuhan. 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan,
luruskanlah di padang belantara. Jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi daratan. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sesungguhnya Tuhan sendiri telah mengatakannya. Ada suara yang berkata, "Berserulah," jawabku. Apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Apabila Tuhan menghembusnya dengan nafasnya, sesungguhnya bangsa ini seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu berkuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya yang ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jeripayanya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seseorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunnya dengan tangannya. Anak-anak domba dipangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Demikian pembacaan firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Markus 1 ayat 1 sampai 8. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus Anak Allah, seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang, ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Syukur kepada Allah. Berbahagialah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya setiap hari sampai Tuhan datang. Maranatha. Saudara-saudara, ketika menantikan anak-anak yang semakin mendewasa, sedari kecil ada banyak sebutan kita terhadap mereka. Si lucu, si anak mama, si mungil, si kecil, dan sebagainya. Pada hari ini kita mau melihat bahwa sejatinya kita kembali kepada hakikat kita sebagai anak-anak Tuhan. Apalagi dalam minggu Advent kedua ini. Pada minggu lalu kita bicara tentang pengharapan, menanti dengan kudus, bagaimana menguduskan hidup kita untuk tetap berpadanan dengan apa yang Tuhan mau. Dan pada hari ini menanti sebagai manusia beriman, mengingatkan kita juga kepada teks-teks Alkitab yang tadi kita baca dalam kitab Yesaya maupun juga dalam kitab Markus. Nah, saudara-saudara, seorang Henry Nouwen dalam sebuah buku berjudul The Wounded Healer, atau yang diterjemahkan Yang Terluka Yang Menyembuhkan, tahun 88.
Dia menulis memang dalam konteks dunia Eropa Barat dan Amerika Utara, di mana perkembangan teknologi, di mana manusia juga seiring dengan perkembangan teknologi yang berjalan, dia mengalami keterasingan. Dia mengalami bukan hanya keanehan di dalam meresponi atau melihat hubungannya dengan manusia lain, tetapi juga dengan dirinya sendiri. Henry Nouwen merefleksikan bagaimana manusia itu begitu kesepian. Keterasingan semacam ini atau kesendirian semacam ini terjadi memang karena manusia-manusia di Eropa Barat dan di Amerika Utara menyadari betapa perkembangan teknologi, perkembangan dirinya untuk bisa menciptakan sesuatu yang semakin dapat memajukan kehidupan zaman, pada saat yang sama ternyata punya kekuatan menghancurkan dirinya sendiri. Inilah yang kemudian disebut oleh Henry Nouwen sebagai manusia nuklir. Manusia yang dalam memajukan perkembangan ternyata pada dirinya punya kekuatan yang menghancurkan, termasuk kepada dirinya sendiri. Nah, saudara-saudara, karena itu di dalam bagian pertama menanti sebagai manusia beriman, saya mengajak kita untuk memperhadapkan manusia nuklir dan manusia padang gurun ini. Manusia padang gurun yang justru kita lihat ada di dalam diri seorang Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis dikatakan mendahului Yesus. Manusia dalam diri Yohanes Pembaptis ini adalah juga tentu cerminan kehidupan kita sejatinya. Dia berjubah bulu unta, ikat pinggangnya kulit, makanannya cuma belalang dan madu hutan. Beda sekali dengan bagaimana tadi Henry Nouwen memperlihatkan seorang manusia nuklir. Memang yang namanya seorang yang mempersiapkan jalan bagi orang lain yang penting di belakangnya, itu biasanya dilihat sebagai figur-figur yang kurang penting. Figur-figur yang tidak perlu diperhatikan. Yang detail ceritanya, yang detail tentang siapa dirinya, itu seringkali dilupakan. Dan bahkan seringkali disepelekan, direndahkan nilai-nilainya. Perhatian terhadap orang-orang pendahulu ini biasanya sangat minim. Tetapi kita lihat di dalam tuturan kitab-kitab Injil, khususnya misalnya ketika melihat bagaimana kitab Markus mendeskripsikan siapa Yohanes Pembaptis, memang sungguh tepat. Bahwa manusia padang gurun inilah yang justru diperhitungkan di hadapan Tuhan. Bukan seperti manusia nuklir, seperti deskripsi konteks dunia Eropa Barat maupun Amerika Utara. Matius dan Lukas memang kalau kita perhatikan dalam Injilnya, itu lebih memperlihatkan detail tentang silsilah keturunan Yesus. Lebih memperlihatkan detail tentang siapa yang menjadi orang tua Yesus, siapa keturunan Yesus. Tetapi kalau kita melihat kitab Injil Yohanes sendiri, justru di sana ada sebuah pintu masuk terhadap gagasan kristologi atau siapa Yesus yang lebih intens. Berbeda dengan cara pandang Markus terhadap figur seorang Yohanes Pembaptis. Figur yang bukan angelik seperti gambar-gambar atau patung-patung angel yang biasa kita lihat dalam dunia kita sehari-hari. Patung ini adalah hadiah seorang teman ketika saya baru pindah di sebuah rumah kontrakan di daerah Melbourne pada tahun 2018. Dan memang patung-patung seperti ini saya suka, ya. Koleksi pertama yang saya lihat itu saya kenal jadinya waktu saya pernah cuti sabat di rumah seorang teman yang lain di negara bagian yang lain. Begitu indah bukan saudara kalau kita melihat patung-patung seperti malaikat serupa ini, ya. Begitu berkemilauan, ya, kemudian teduh kayaknya melihatnya. Tetapi berbeda sekali dengan gambaran Yohanes Pembaptis, manusia padang gurun. Tetapi justru manusia padang gurun inilah yang Tuhan mau persiapkan untuk mempersiapkan jalan bagi dia. Bagaimana dengan kita? Maukah sebagai manusia beriman kita memilih jalan yang bukan seperti dunia
dunia persepsikan, bukan seperti yang dunia gambarkan, tetapi kita memilih jalan seperti seorang Yohanes Pembaptis, yang di dalam kesederhanaannya, yang di dalam perjuangannya, dia bicara kuat tentang siapa Allah dan keadilan yang Allah kehendaki bagi dunia. Lalu yang kedua, saudara, kenapa manusia padang gurun ini juga menjadi satu figur ideal buat manusia beriman? Yang kedua, karena media atau lokasi dia melayani adalah sebuah padang gurun. Padang gurun yang justru dihindari oleh banyak orang, termasuk saudara dan saya, bukan? Karena padang gurun itu adalah bukan tempat atau bukan habitat manusia. Padang gurun itu adalah tempat yang begitu luas, di mana juga air begitu minim, sumber daya makanan juga sulit didapatkan. Tetapi pada malam hari semakin mencekam, karena ada banyak suara-suara yang menakutkan kehidupan. Tetapi justru di dalam kitab Markus 1 tadi, dalam ayat 1-8, kita melihat justru padang gurun menjadi tempat di mana mula-mula Yohanes Pembaptis juga memperkenalkan jalan kepada Allah. Dan manusia-manusia beriman, sebagaimana Yohanes Pembaptis ini, sama-sama sedia untuk menempuh resiko yang brutal. Bukan hanya tidak didengar, bukan hanya disepelekan, melainkan juga siap kehilangan semua haknya sebagai seorang laki-laki, termasuk nyawa mereka sendiri. Saudara, menjadi seorang Yohanes Pembaptis, kita mesti lihat juga dalam konteks pada masa itu, bukan? Bahwa dia sebetulnya laki-laki. Bahwa dia sebetulnya punya hak untuk didengar. Bahwa dia punya hak untuk bisa mengaktualisasikan semua kepandaiannya dan kuasanya. Tetapi jalan yang Yohanes Pembaptis pertontonkan dalam semasa hidupnya, sampai ketika kepalanya dipenggal, karena dia berani menegur seorang raja. Ini mempertontonkan sebuah resiko kehidupan yang brutal, yang justru manusia padang gurun tempuh. Yang berbeda sekali dengan manusia nuklir. Bahkan seorang teolog bernama Dolores Williams menuliskan begini, berdasarkan refleksinya atas kisah Hagar pada zaman Perjanjian Lama. Hagar yang dibuang ke padang gurun. Hagar yang bahkan siap melihat anaknya itu mati di padang gurun. Karena dia tidak sanggup menahan penolakan dari Sarah. Karena dia tidak sanggup melihat masa depannya. Dolores Williams menuliskan, ternyata di hadapan Allah, padang gurun dalam perjalanan manusia menjadi arena yang tidak selalu menakutkan. Dalam lensa pengalaman Hagar, justru di situ di padang gurun Allah dapat dijumpai. Di sanalah di padang gurun pergumulan dan kehidupan roh itu begitu nyata dan kuat. Di sana memang ada kesusahan, tetapi di situ juga ada iman dan pengharapan. Bahkan selanjutnya, Dolores Williams juga menuliskan bahwa pengalaman Hagar menjadi simbol perjuangan orang Amerika, Afrika. Bahwa padang gurun tidak menyandang arti negatif yang dipahami oleh para perintis kulit putih. Padang gurun justru menjadi tempat positif yang bisa membangkitkan semangat dan menguatkan kehidupan beragama. Padang gurun di Alkitab, saudaraku, adalah tempat di mana iman justru dipupuk. Karena itu tidaklah heran, bersukacitalah di dalam Markus 1 ayat 5 dituliskan. Lalu datanglah kepada Yohanes di padang gurun, orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem. Saudara, temukanlah padang gurun dalam kehidupan kita. Dan kalaupun kita sedang berada dalam kesusahan, mungkin itulah tempat padang gurun di mana iman kita dipupuk. Ketika orang lain juga mengalami kesusahan, mungkin itulah juga padang gurun bagi mereka supaya iman mereka dipupuk menjadi manusia-manusia beriman. Lalu yang ketiga, saudara, yang terakhir, kita juga belajar dalam teks-teks Yesaya maupun Markus tadi untuk percaya hanya kepada Dia.
Manusia beriman tidaklah akan lengkap kalau dia tidak percaya kepada Allah. Manusia beriman akan lengkap, manusia dikatakan sebagai manusia beriman kalau dia percaya hanya kepada Allah. Henry Nouwen dalam buku The Wounded Healer atau yang terluka yang menyembuhkan itu selanjutnya mengatakan bahwa yang mampu memulihkan manusia nuklir hanyalah seorang penyembuh yang terluka. The Wounded Healer. Penyembuh yang terluka adalah orang-orang yang mampu mendampingi, yang mampu melihat mereka yang menderita sebagai sesuatu yang terjadi pada dirinya sendiri. Merindukan alternatif hidup bagi orang-orang yang sedang ditolong ini menjadi bagian kerinduan dirinya sendiri. Penyembuh yang terluka ini adalah seorang yang justru tahu bahwa untuk menyembuhkan luka pada orang lain, maka dia juga harus mengambil luka itu menjadi bagian di dalam dirinya sendiri. Dia juga mau merasakan kesepian dalam diri semanusia nuklir sebagai kesepian bagi dirinya sendiri. Saudara, bukankah figur seperti ini yang juga kita bisa lihat di dalam kehidupan seorang Yohanes Pembaptis, juga kehidupan seorang Nabi Yesaya? Bahkan juga Yesaya begitu kuat di dalam Yesaya 40 ayat 1-11 mendeskripsikan tentang hamba Tuhan yang menderita. Yesaya bicara kuat tentang perlunya sosok yang bisa menenangkan. Dalam ayat 2 di situ dikatakan, tenangkanlah hati Yerusalem. Pada masa itu Allah seolah-olah pergi meninggalkan Yerusalem. Allah meninggalkan orang-orang Israel sehingga mereka menjadi bagian orang-orang Babel. Orang-orang Babel menindas mereka. Memang pembuangan orang Israel ketika mereka mengalami di Babel ini beda dengan perbudakan seperti kejadian di Mesir di bawah tekanan kelaliman Raja Firaun. Sebab di Babel ini orang-orang menderita secara psikologis dan secara spiritual, secara religius, karena mereka merasa hidup mereka tersembunyi dari Tuhan. Hak mereka tidak diperhatikan oleh Allah. Itu yang juga tertuang di dalam Yesaya 40 ayat 27. Hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Yesaya mengingatkan kembali kepada orang Israel bahwa selalu ada penghiburan di dalam Allah. Allah akan memulihkan pengharapan mereka. Allah akan memulihkan hubungannya dengan mereka. Dan Allah juga dalam suara butuhnya ketenangan di dalam diri orang Israel ini, Yesaya juga menggarisbawahi bahwa Allah juga tahu, Allah juga merasakan bahwa penghakiman yang orang Israel terima ternyata sudah terlampau besar, lebih daripada yang mula-mula Allah kehendaki. Sebab Allah ingin mereka bertobat, tetapi rupanya ketika Allah membiarkan mereka ditekan di dalam suasana orang-orang Babel, ternyata tekanan itu jauh lebih dahsyat daripada yang pernah terbayangkan. Ada trauma di situ, ada luka di sana. Dan pesan Sion ini senada dengan Yohanes Pembaptis, bahwa satu kata yang begitu kuat, lihat itu Allahmu, lihatlah anak domba Allah. Allah datang dengan kekuatan saudara-saudara. Dan mereka yang diperolehnya kembali berjalan di hadapan Allah. Allah menggembalakan kembali kawanan ternaknya seperti seorang gembala. Anak-anak domba dipangku oleh Allah. Bahkan semua generasi diselamatkan oleh Allah. Nah, saudara-saudara, Yesaya bagian kedua ini sangatlah tepat menjadi kekuatan bagi setiap orang. Bukan hanya orang-orang yang seperti manusia nuklir, yang begitu antusias menciptakan ini dan itu, tanpa menyadari ataukah juga sudah menyadari dahsyatnya kekuatan merusak yang ada pada ciptaan-ciptaan manusia kecil ini. Yesaya bagian kedua ini tepat untuk menguatkan juga mereka yang trauma, mereka yang tidak berdaya, jangankan bisa menemukan sesuatu,
menciptakan sesuatu, tetapi untuk menolong dirinya sendiri mereka tidak bisa. Mereka punya banyak luka. Tetapi ingatlah, penyembuh yang terluka, hamba Tuhan yang menderita. Yesus mengambil luka-luka dunia dan menjadikannya sebagai lukanya. Biarlah minggu Advent kedua ini kita terus meneguhkan hati kita sebagai manusia-manusia beriman. Tuhan dimuliakan. Amin. Ku diberikan hidung baru oleh Yesus Tuhanku, irama lagu paling mulia, hidung kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Ku mengasihi Tuhan Yesus yang tersalib bagiku, segala dosaku dihapusnya, hingga baru hidungku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Ku muliakan kasih Yesus dalam lagu yang merdu, kelak malaikat dalam surga mengiringi hidungku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Saudaraku, saat ini kita bersama-sama merayakan perjamuan kudus karena Yesus Kristus sendirilah yang menetapkannya dan mengundang kita untuk melakukannya. Pada waktu malam ketika Yesus hendak diserahkan, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, dan memecahkannya serta berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Setelah makan, ia mengambil cawan dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali engkau meminumnya menjadi peringatan akan aku." Kematian Kristus kita wartakan, kebangkitan Kristus kita rayakan, kedatangan Kristus kita nantikan. Karena itu Tuhan telah mengampuni dan mempersatukan kita. Marilah kita hidup dalam damai dan pengampunan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk minggu Advent kedua ini. Terima kasih juga bahwa kami kembali dilayakkan untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Sebagai tanda Tuhan hadir, Tuhan menebus kami, Tuhan menyelamatkan kami, Tuhan menguatkan kami. Karena itu biarlah kami dapat tetap melanjutkan hidup yang berkemenangan di dalam cara hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, roti yang dipecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Ambillah. Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah diserahkan bagi keselamatan dunia. Makanlah.
Dan saudaraku, cawan minuman syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Ambillah, ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah dicurahkan bagi keselamatan dunia. Minumlah. Kita berdoa. Syukur bagimu ya Allah, bahwasanya kasih setiamu tetap untuk selama-lamanya. Hormat bagimu ya Tuhan, bahwasanya kesetiaanmu tetap untuk selama-lamanya. Pakailah kami untuk membawa ucapan syukur ini dalam cara hidup kami, dalam tingkah laku kami, dalam kata-kata kami, dan dalam cara kami berpikir dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat dunia, kami berdoa. Amin. Jemaat GKI San Francisco yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya undang kita semua bangkit berdiri. Bersama dengan gereja di segala tempat dan abad, marilah kita bersama-sama menyatakan iman percaya kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Bersama mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas kehidupan beriman yang di dalam Tuhan Yesus dan Roh-Mu yang kudus diperkenankan. Apalagi hari ini kami mengalami perjamuan kudus sebagai tanda kekuatan akan ada terus-menerus. Tuhan, baharuilah kami. Kami mau berdoa bersama untuk pergumulan bangsa dan negara. Bermukim di Amerika Serikat ataupun yang ada di Indonesia, biarlah orang-orang Indonesia yang juga bermukim di mana saja Tuhan persekutukan, sehingga identitas kebangsaan kami, identitas semangat patriotisme kami, semangat kami untuk terus bergotong royong, menyatakan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kasih itu dapat terus dinyatakan dalam setiap warna kehidupan kami. Kami juga menyerahkan penanganan-penanganan bencana atau juga tragedi kemanusiaan yang baru-baru ini terus melanda kehidupan bangsa dan negara kami di Indonesia. Ada letusan Merapi atau Semeru, ada juga banjir di beberapa daerah di pulau-pulau, dan bahkan pertikaian, kekerasan yang keji terhadap saudara-saudara kami dari anggota Gereja Bala Keselamatan di daerah Sigi, Lemban, Tongoa, Sulawesi Tengah. Tuhan Yesus, kami mohon perlengkapi selalu warga gereja, para pemimpin, dan badan-badan organisasi yang menaunginya, baik dalam skala nasional maupun juga internasional. Tolonglah kami juga di Amerika Serikat ini untuk dapat menghayati semangat penuh kasih, sehingga perjuangan untuk melawan berbagai aksi anarkis yang merusak identitas, gambar, citra, dan rupa Allah dalam diri manusia. Biarlah itu dipulihkan di dalam program kerja dan cara hidup kami sebagai orang-orang Kristen. Di Amerika Serikat juga transisi kepemimpinan dari presiden yang sedang berjalan terhadap presiden yang nanti akan dilantik pada bulan Januari masih terus berlangsung. Biarlah segala tata negara, aturan, dan pengadilan, dan bahkan setiap komponen
masyarakat dan pemerintahan. Tuhan juga yang memperlengkapinya. Sehingga sungguh berkat Tuhan nyata pada negara ini juga. Bapa dalam surga, kami juga menyerahkan program kerja GKI San Francisco, orang-orang yang menjalankan program itu, dan setiap anggota jemaat-Mu. Biarlah dalam segala aras kepemimpinan, baik dalam tubuh Presbiteri San Francisco, dalam tubuh General Assembly, maupun juga di dalam tubuh anggota jemaat sendiri, session, dan setiap badan pelayanan jemaat. Tuhan perlengkapi mereka semua. Dan kami sudah menerima sejumlah nama dari panitia nominasi calon penatua untuk menjabat dalam diri anggota-anggota yang sudah menyanggupi panggilannya dalam periode 2021 sampai 2023. Terima kasih Tuhan untuk dedikasi setiap orang yang mengupayakan pemilihan pencalonan penatua ini. Biarlah di dalam prosesnya sampai peneguhan nanti, Tuhan yang memperlengkapi semua orang yang terlibat di dalamnya. Perlengkapi selalu session, perlengkapi selalu setiap komisi dan badan, sehingga apa yang dijalani, walaupun terkadang berat, biarlah mereka selalu dapat dengan penuh rendah hati dan dengan penuh ketekunan membiarkan Roh Kudus Tuhan yang bekerja. Untuk setiap usia di dalam tubuh anggota jemaat, Tuhan perlengkapi jugalah. Biarlah dari masa kanak-kanak sedini mungkin, dalam rahim-rahim para ibu, di dalam juga bayi-bayi, anak-anak, remaja, pemuda, dewasa, bahkan juga pada usia lanjut. Biarlah Tuhan, sungguh kami dapat merasakan betapa Tuhan setia, betapa Tuhan menopang, betapa Tuhan memulihkan. Yang sakit Tuhan, kuatkanlah. Biarlah di dalam segala keletihan tubuh yang kadang-kadang mereka rasakan, damai sejahtera-Mu Tuhan nyata. Pakai kami semua sebagai keluarga yang bersatu dalam kasih Kristus, agar di mana ada penghiburan, di mana ada keletihan, di situ juga kami dapat menopang, karena kami adalah orang-orang yang mau Tuhan pakai untuk menjadi alat dan instrumen-Mu. Kami juga mau berdoa bersama-sama untuk setiap anak-anak sekolah. Masa-masa pandemi belum juga selesai. Bahkan juga di daerah California dikatakan warnanya purple. Ini mengingatkan kepada kami betapa orang masih suka lalai untuk memperhatikan kesehatan tubuhnya dan memperhatikan hak hidup kesehatan orang lain. Terima kasih untuk setiap frontliners yang terus bekerja. Mereka pasti letih, Tuhan kuatkanlah. Juga untuk masyarakat, biarlah mereka dapat menahan diri. Pakailah juga kami sebagai gereja Tuhan untuk ikut berpartisipasi. Sehingga ketika kami punya kuasa dan kesempatan, biarlah itu dapat kami terus maksimalkan untuk kami lakukan memuliakan nama Tuhan. Menghargai kemanusiaan, menghargai kemerdekaan, dan menghargai hak hidup. Bukan hanya bagi kami manusia, tetapi bagi seluruh ciptaan Tuhan. Supaya keindahan bumi yang Tuhan cipta ini terus terpelihara dari generasi ke generasi. Tuhan, inilah doa kami. Doa yang begitu terbatas. Kami mohon sempurnakan di dalam kehendak-Mu, sebagaimana semangat keteladanan yang Kristus Tuhan kami ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat.
Selamat sore jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut ini adalah warta jemaat untuk minggu ini. Bagi jemaat yang membutuhkan konsultasi pastoral, dapat menghubungi majelis atau pendeta Evangeline Poa melalui nomor 415-685-5979 atau mengirimkan email ke session@gkisf.org. Majelis jemaat mengucapkan selamat bagi mereka yang merayakan hari ulang tahun, anniversary, ataupun peristiwa penting lainnya. Oleh karena itu, sebagai ucapan syukur, jemaat dapat memberikan persembahan melalui Thanksgiving ke nomor 415-532-2225 atau secara online melalui website berikut ini. Persembahan juga dapat diberikan melalui Zelle ke email gkisf1991@gmail.com. Jemaat dapat transfer uang atau mendepositkan cek ke Bank of America atas nama GKI San Francisco. Untuk nomor account dan routing number dapat dilihat di WhatsApp grup GKI San Francisco. Dalam masa-masa social distancing ini, majelis ingin mengundang jemaat untuk tetap berpartisipasi dalam persekutuan dengan umat Tuhan. Berikut ini adalah kegiatan virtual gereja kita. Doa malam setiap hari Senin, jam 8:30 sampai 9:30 malam. Pemahaman Alkitab setiap hari Kamis malam, jam 8:30 sampai dengan jam 8:30. Sunday School setiap hari Sabtu pagi, jam 11 sampai 11:30. Youth Fellowship setiap hari Sabtu malam, jam 8 sampai dengan jam 9. Info lebih lengkap mengenai kegiatan ini dapat dilihat di WhatsApp grup GKI San Francisco. Kami juga mengundang jemaat untuk menghadiri virtual social hall setelah ibadah ini selesai. Demikian warta minggu ini. Terima kasih atas perhatian saudara sekalian. Sampai jumpa minggu depan, jam 4 sore di channel yang sama. Stay healthy and safe. Tuhan memberkati. Warta tambahan untuk minggu ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berdasarkan rekomendasi dari panitia nominasi majelis dan kesepakatan session, maka sudah didapatkan 2 orang jemaat yang telah menerima panggilan pelayanan sebagai calon majelis atau penatua untuk periode 2021 sampai dengan 2023, yaitu Saudari Patricia Yolanda Sebastian dan Ibu Valentin Sebastian Wirja Satria. Marilah jemaat ikut mempertimbangkan dan mendoakan mereka. Bila tidak ada keberatan yang sah, maka akan diadakan rapat jemaat pada hari Minggu, tanggal 20 Desember 2020 setelah kebaktian Natal selesai. Out in the highways and byways of life, many are weary and sad. Carry the sunshine where darkness is rife, making the sorrowing glad. Make me a blessing, make me a blessing out of my life. May Jesus shine. Make me a blessing, oh Savior, I pray. Make me a blessing to someone today. Tell the sweet story of Christ and His love. Tell of His power to forgive. Others will trust Him if only you prove through every moment you live. Make me a blessing. Make me a blessing out of my life. May Jesus shine. Make me a blessing, oh Savior, I pray. Make me
someone today. Give as was given to you in your need. Love as the Master loved you. Be to the helpless a helper indeed. Unto your mission be true. Make me a blessing. Make me a blessing out of my life. May Jesus shine. Make me a blessing. Oh Savior, I pray. Make me a blessing to someone today. Saudara-saudara, semasa Minggu Advent ini menjelang Natal, tentu pesona dunia semakin memikat hati kita, memikat tangan kita, memikat kaki kita untuk melangkah mengejarnya. Tetapi biarlah kita dapat menahan diri dan tetap membiarkan Roh Kudus yang menguasai kehidupan kita sebagai manusia-manusia beriman. Karena itu taatilah Tuhan, setialah dalam menjalankan misi bagi Dia, dan terpujilah nama Dia. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah yang Maha Kaya dan Maha Kasih mencukupkan segala kebutuhan kehidupanmu. Kiranya kasih dan pengampunan Tuhan Yesus menginspirasi dan menguatkanmu untuk berbagi kasih dan pengampunan kepada sesama. Kiranya Roh Kudus yang dinamis, yang memperbaharui dan memulihkan, juga menjadi bagian semangatmu sekarang sampai selamanya, sampai Tuhan datang lagi. Maranatha, amin.